Shalom semuanya, saya percaya kita semua sehat karena anugerah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami pasti akan diberkati. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Dikatakan jelas nanti akan banyak orang yang menuju kepada pintu yang lebar, karena dikatakan banyak orang ke sana karena luas jalannya. Sementara yang menuju kepada jalan yang kesannya kecil dan sempit, sangat sedikit orang masuk ke dalamnya ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua kita buka Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tidak main-main, ada pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Mau pilih yang mana? Allah kita memang Allah yang sangat luar biasa. Dia Allah yang sangat menghargai free will. Setiap kita diberikan kesempatan untuk memilih. Mau yang mana? Yang kehidupan atau yang kematian? Yang kutuk atau yang berkat ya. Nah mungkin kita akan bertanya, apa hubungannya Bu Indi dengan firman yang hari ini? Sangat ada ya. Yang pertanyaannya, kita akan belajar pada hari ini tentang apa sih arti kehidupan. Apa sih arti kehidupan? Karena banyak orang menganggap kehidupan itu adalah lahir, dalam perut mamah dulu 9 bulan, lahir, sekolah SD, sekolah TK, SD, SMP, SMA, habis itu nanti menikah, dan menikah nanti habis itu punya anak habis itu nanti punya cucu, dan habis itu mati. Apakah hanya itu arti kehidupan? Kita akan lihat ya, karena kehidupan yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar seperti itu. 1 Timotius 5:6, mana buktinya bahwa banyak orang yang merasa dirinya hidup padahal sesuai dengan firman Tuhan itu tidak dialaminya. Makanya ini dikatakan 1 Timotius 5:6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Tidak main-main. Secara tubuh kita mungkin ada kehidupan, tapi ternyata di hadapan Tuhan kita sudah mati. Karena apa? Kehidupan yang Tuhan inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Kita buka Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas ya, Tuhan mau berikan pada kita kehidupan yang bukan kehidupan yang ecek-ecek, bukan yang asal-asal. Tapi kehidupan dikatakan yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya berbicara tentang berkat materi. Kelimpahan berbicara tentang limpah damai sejahtera, limpah sukacita, limpah kebenaran, limpah ketenangan, limpah dari segi ekonomi, limpah dari kesehatan, intinya semua dalam kelimpahan. Itu rencana Tuhan bagi setiap kita ya. Makanya tadi dikatakan kalau kita hanya menjadi Kristen, kita hidup tapi sembarangan hidup, bukan punya quality of life ya, tidak punya kualitas dalam kehidupan, itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan ya. Nanti kita akan lihat ya, ada 6 makna kehidupan menurut versi yang Tuhan inginkan. Kita harus memiliki 6 ini supaya kita memiliki kehidupan yang dikatakan tadi dalam Yohanes 10 ayat 10, yaitu abundant life, hidup yang berkelimpahan dalam hal apapun, rohani dan juga materi ya. Nah, kita akan lihat sekarang di sini yang pertama, coba kita buka. Yang pertama, hidup adalah apa? 2 Samuel 8 ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk pada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pertama, hidup adalah peperangan ya. Jadi hidup ini bukan hanya taman bermain, bukan hanya Disneyland, bukan hanya cuma lucu-lucu, bukan hanya mulus-mulus. Karena itu makanya kenapa sering banyak orang Kristen yang kecewa, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya marah sama Tuhan. Karena dia pikir sesudah dia terima Yesus, automatically semua hidupnya jadi mulus. No, nggak seperti itu. Firman Tuhan tadi mengatakan Daud sepanjang hidupnya sesudah dia diurapi itu selalu menghadapi yang namanya peperangan. Bahkan sampai dia mati itu tetap masih mengalami peperangan. Inilah hidup yang sebenarnya ada peperangan. Nah, kan sekarang pertanyaan peperangan kita lawan apa Bu Indri? Apa peperangan kita lawan Amalek, Filistin? No, peperangan kita melawan sakit penyakit, melawan ekonomi yang dalam keadaan digoncangkan, melawan rumah tangga yang berantakan, melawan sakit penyakit, melawan apa? Termasuk COVID Corona ini juga. Itu peperangan dalam kehidupan kita. Makanya jangan anggap enteng, khususnya di zaman akhir. Kehidupan peperangan akan semakin gencar karena iblis tahu waktunya sudah singkat, maka dia akan mengadakan gempuran habis-habisan. Tapi orang Kristen, kita yang tahu
arti kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar hidup senang-senang, tapi juga ada peperangan. Kita bisa bertahan ya. Nah, sering kali tanpa disadari banyak orang Kristen yang mental tempe ya, yang mental pengecut ya. Makanya tidak heran waktu ada peperangan langsung down, langsung marah, langsung kecewa, langsung meninggalkan Tuhan, dan sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Kita buka 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mismas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Filistin bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua-gua Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ini fakta. Tadi dikatakan dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 7 ya. Dikatakan ada peperangan, yes. Orang Israel jelas bangsa pilihan Tuhan. Menghadapi peperangan, yes. Musuhnya menyerbu, yes. Artinya memang hidup adalah peperangan. Dan dikatakan Saul dan tentara-tentaranya penuh dengan ketakutan, gemetar. Nggak jadi jaminan status rohani seorang. Kita bisa aja seorang hamba Tuhan yang terkenal. Kita bisa saja seorang yang hebat kelihatan dari luar. Tapi ternyata waktu menghadapi peperangan, kita dalam keadaan memble, takut, khawatir, putus asa, stres, bahkan meninggalkan Tuhan. Ini fakta. Makanya Tuhan ingatkan bahwa kalau kita merasa hidup ini hanya cuma taman bermain, satu saat kita akan kecewa. Nah, untuk menghadapi peperangan, apa yang harus kita lakukan? Very simple. Dikatakan harus jadi prajurit yang handal. Karena peperangan tanpa prajurit itu akan sangat sulit untuk memenangkan peperangan. Betul? Nah, kita akan lihat ya. Coba kita buka 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus ya. Dikatakan di sini, saya ulang sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Tuhan mau setiap kita menjadi prajurit-prajurit Allah. Lepas apapun keberadaan kita, mungkin kita badannya kecil, mungkin kita hanya seorang wanita, atau mungkin menurut dunia kita orang yang lemah. Itu kata dunia, tapi kata Tuhan kita adalah prajurit-prajurit yang handal. Untuk bisa menang, 3 hal yang dibutuhkan dari prajurit yang handal. Yang pertama coba kita lihat. Yang pertama adalah apa? Mental baja. Kalau hanya kita cuma mental kerupuk, hanya mental tempe yang langsung ciut menghadapi segala sesuatu, gak akan bisa menang. Harus mental baja. Mau kita bilang mental baja pasti orang-orangnya badannya besar, Bu Indri. Siapa bilang? Tidak terpengaruh dengan keberadaan dia, tidak terpengaruh dengan besar badan kita. Ternyata orang mental baja itu bisa berlaku pada siapapun yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Siapa dia? Kita lihat. Matius 15 ayat 21 dan 28. Kita tahu tentang wanita Kanaan, betul? Siapa yang gak tahu wanita ini adalah wanita? Jelas wanita dikatakan oleh dunia adalah makhluk yang lemah, betul. Makanya selalu ada apa-apa, wanita selalu diprotek oleh pria karena wanita dianggap lemah. Apakah betul wanita ini juga lemah menurut Tuhan? Kita lihat ayat ke-27. Waktu itu anaknya sakit dan dia berkata, Tuhan, Tuhan tolong anakku sakit. Dan apa kata Tuhan ya? Dikatakan tidak baik memberikan roti kepada anjing ya. Tapi apa kata wanita ini? Perhatikan ya, waktu Tuhan berkata seperti itu, apa kata wanita ini? Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Kalau saja perempuan ini tersinggung dengan perkataan Yesus, waktu dikatakan murid-murid mengusir, waktu dikatakan Tuhan gak menjawab doanya, karena wanita ini datang berdoa kepada Tuhan. Harusnya kan ini benar, betul. Kita punya masalah datang pada Tuhan, itu betul. Pertanyaan, apakah waktu kita berdoa Tuhan langsung menjawab doa kita? Ada kalanya Tuhan gak menjawab. Seperti Abraham, berapa lama Tuhan menjawab doanya? Waktu dia usia 90 tahunan baru dia punya anak Ishak. Siapa lagi? Kita tahu Hana, berapa lama dia menunggu untuk punya anak Samuel. Intinya gak selalu doa kita hari ini Tuhan jawab besok. Karena jawaban doa Tuhan ada 3. Ya dijawab, tidak dijawab, dan nanti tunggu dulu. Nah, waktu perempuan ini mungkin dia merasa down, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Mungkin anaknya tidak akan pernah sembuh. Tapi wanita ini berkata, betul Tuhan. Tapi dikatakan apa? Memang dikatakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Wanita ini punya mental yang luar biasa. Lebih daripada mental-mental yang biasa-biasa kita lihat. Dia tidak gampang menyerah. Dia punya mental baja. Dia tetap kokoh. Dia tetap kuat. Dia tetap tegar. Dan Tuhan berkata, wow, luar biasa. Nah, ini ciri khas daripada prajurit yang handal. Bagaimana dengan kita? Pribadi yang lebay, yang langsung gampang pundung, yang langsung gampang menyerah, yang oversensitif.
tidak akan bisa menang dalam peperangan. Karena peperangan di akhir zaman ini bisa merontokkan karakter-karakter kita. Harga diri kita bisa akan terusik. Bagaimana dengan sikap kita? Waktu kita nggak dianggap, waktu kita seperti dicueki, waktu kita ditinggalkan, apakah kita marah dan meninggalkan Tuhan? Atau kita tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus? Itu mental prajurit. Yang pertama adalah mental. Yang kedua, prajurit yang handal punya disiplin yang tinggi. Betul, kita lihat bagaimana para tentara-tentara, mereka punya disiplin yang luar biasa. Bangun pagi jam berapa, mereka harus latihan fisik, mereka harus ini dan itu. Intinya ada disiplin. Untuk menjadi prajurit yang handalnya Tuhan, disiplin apa yang kita butuhkan? Disiplin dalam doa. Bagaimana dengan kita, ya? Kita tahu bagaimana seorang Daniel. Daniel ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia 3 kali menjadi orang kedua dari Raja Darius, dari Raja Persia. Intinya ini orang sangat-sangat sibuk luar biasa. Tapi perhatikan, di tengah kesibukannya, di tengah permasalahannya, di tengah goncangan yang dihadapinya, dia punya kebiasaan yang luar biasa. 3 kali sehari dia masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mana buktinya? Kita buka Daniel 6 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab itu Raja Darius membuat satu perintah dengan larangan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tidak main-main. Waktu dia tahu ada goncangan, ada tantangan, ada COVID-19. Bukan gosip kanan kiri depan belakang. Bukan buka TV 24 jam di udara. Bukan dengar berita ini dan itu. Tapi dia datang ke hadirat Tuhan. Seperti biasa dilakukannya. 3 kali sehari dia masuk hadirat Tuhan. Kalau dari segi kegiatan, saya yakin Daniel ini orang yang sibuk luar biasa. Tapi dia berikan waktu khusus untuk dia bergaul dengan Tuhan. Seorang prajurit yang handal punya disiplin dalam doa. Bagaimana dengan doa-doa kita? Khususnya di zaman COVID seperti ini. Ada waktu work from home. Ada sekarang waktu stay at home. Banyak waktu kita yang bisa kita pakai untuk masuk kemana? Masuk ke hadirat Tuhan, atau masuk cuma nonton Korea, atau masuk hanya nonton berita, atau masuk hanya cuma gosip kanan kiri depan belakang, atau hanya masuk untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Pilihan ada di kita. Prajurit yang handal, disiplin doanya luar biasa. Yesus membuktikan sebagai anak Allah, dia selalu berhubungan dengan Bapa di surga. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia sudah datang kepada Bapa. Dia tidak mau melangkah sedikit pun sebelum berjalan dengan tuntunan daripada Bapanya. Bagaimana dengan kita? Waktu Tuhan menghadapi Getsamani juga, Tuhan bukan ketakutan kanan kiri depan belakang, tapi dia datang masuk ke Getsamani, dia berdoa semalam-malaman di sana, dan bahkan dia ajak murid-muridnya. Bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Jangan anggap enteng. Dengan kekurangan doa, kita tidak akan mampu untuk menghadapi akhir zaman ini, karena peperangan akan semakin sengit. Saya sekarang ini ambil banyak waktu untuk sabatikal, dan saya percaya sabatikal itu berbicara tentang memberikan waktu khusus dengan Tuhan. Ayo brother sister, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita cukup banyak pada hari-hari ini. Berikan waktu untuk masuk hadirat Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena waktu saat ini Tuhan lagi mau banyak bicara dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan, ada apa? Yang ketiga coba kita lihat. Seorang prajurit itu pasti waspada, ya. Nggak ada prajurit yang misalnya yang tidak melihat kanan kiri, yang tidak waspada dengan sekitarnya, betul. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita waspadai? 1 Petrus 5 ayat 8. Perhatikan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak main-main. Dikatakan iblis ada di sekitar kita, ya. Singa itu ada di sekitar kita, tapi ingat, singa itu sudah ompong. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Segala sesuatu yang daripada si jahat sudah dikalahkan di kayu salib. Dia memang singa tapi sudah ompong. Tapi waktu kita dalam keadaan tidak berjaga-jaga, kita bisa diterkam oleh dia. Nah, artinya apa? Tetap waspada. Bagaimana dengan waspada apa? Apa musuh kita sekarang? Musuh kita adalah ego kita. Hati-hati sister brothers, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu kita tidak bisa mengkontrol ego kita, ego yang menguasai hidup kita, maka akhirnya kita akan babak belur, kalah dalam menghadapi peperangan di akhir zaman ini. Jadi ada 3 bukti prajurit yang handal. Pertama, mental baja. Yang kedua dikatakan disiplin doa. Dan ketiga, selalu berjaga-jaga, selalu waspada, ya. Jangan pernah anggap enteng dengan yang namanya comfort zone. Karena seringkali orang di comfort zone merasa ekonomi sudah oke, kesehatan sudah oke, dan semuanya sudah oke, membuat tidak melakukan apa-apa lagi. Nah, ini seringkali yang membuat kita jatuh. Jadi seringkali orang Kristen jatuh bukan waktu punya masalah, tapi jatuh waktu dalam keadaan gak waspada karena sudah merasa nyaman. Ingat seorang Daud, kapan dia jatuh? Di soto rumah. Kenapa? Waktu dia melihat hartanya yang begitu banyak, melihat keberhasilannya, dia tanpa disadari, tidak sadar kalau ada Batseba yang mulai menggoda dia. Dan akhirnya dia jatuh. Ya, dikatakan tadi ada 3 hal. Nah, yang kedua sekarang kita akan lihat. Yang kedua
Yang kedua ya, coba kita lihat ya. Yang kedua ya, kita buka apa arti kehidupan yang kedua ya. Coba kita lihat ya. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ayat 42 perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa. Waktu itu ada dua orang yang melayani Tuhan. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah Marta dan Maria. Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Tapi Maria dikatakan duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Dan apa kata Tuhan? Apa komentar Tuhan kepada dua wanita ini? Dikatakan Maria memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Berarti Marta memilih yang baik. Betul? Karena nggak ada yang salah dengan kita melayani Tuhan terlalu sibuk. Fine aja. Tapi pertanyaan, apakah itu the best? Apakah itu yang excellent? No, ternyata Tuhan mau yang excellent dari kehidupan kita. Mau yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan tadi di sini, pilihan. Hidup adalah pilihan. Mau pilih yang mana kita? Pilih yang biasa-biasa atau pilih yang luar biasa? Pilih yang baik atau yang terbaik? Pilih yang standar atau yang di atas standar? Kuncinya ada di kita. Nah, Maria, apa yang membuat dia dikatakan memilih yang terbaik? Karena dia mendengar ya. Waktu kita mau secara positif di hadapan Tuhan, itulah yang terbaik. Sesudah kita diberkati, maukah kita memberkati orang lain? Sesudah kita dikuatkan, maukah kita menguatkan orang lain? Sesudah kita dilayani, maukah kita melayani orang lain? Sesudah kita diampuni, maukah kita juga mengampuni orang lain yang membuat kesalahan pada kita? Karena sering kali tanpa disadari yang kita pilih hanya yang baik. Diberkati, amin, haleluya, puji Tuhan. Disembuhkan, amin, puji Tuhan, haleluya. Pertanyaan, sesudah disembuhkan, apa yang kita lakukan? Duduk manis, diam, atau mau belajar untuk menolong orang-orang yang mengalami sakit penyakit? Itu yang terbaik. Ingat bagaimana ada orang yang sakit 38 tahun di Bethesda. Pertanyaan, kok bisa sampai dia sakit 38 tahun? Pada begitu banyak orang yang sembuh pada saat itu. Very simple. Karena yang sembuh hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka sudah sembuh dan that's it. Enough, cukup, dia pulang ke rumah. Tapi orang-orang yang mau memilih yang terbaik sesudah dia sembuh, dia mau belajar untuk menolong orang-orang lain untuk mengalami kesembuhan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Pilihan apa yang kau pilih selama ini? Atau di? Yang baik atau yang terbaik? Tuhan kita nggak pernah memaksa, tapi Tuhan berkata Maria memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Artinya, waktu pilihan kita yang terbaik, iblis gak bisa ambil. Bahkan COVID-19 pun tidak bisa mengambil kalau kita memilih yang terbaik. Maka jangan bangga dengan sekedar hanya punya berkat. Jangan bangga hanya sekedar punya posisi. Jangan bangga hanya sekedar punya kepintaran. Semua bisa diambil oleh COVID-19 di akhir zaman ini. Tapi kalau kita memilih yang terbaik, kita menjadi dampak bagi orang lain. Maka itu tidak bisa diambil oleh si jahat. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang kedua ya. Nah yang ketiga kita lihat sekarang. Yang ketiga, hidup adalah apa yang ketiga? Ya, kita buka Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi 7 tahun itu dianggap saja beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, ini luar biasa. Kalau kita tahu bagaimana seorang Yakub. Siapa yang nggak tahu Yakub itu adalah cucu orang kaya. Bisa nggak dia dapat wanita cantik yang ada di Israel pada saat itu? Sangat bisa. Karena papanya Yakub itu orang, ya, papanya Ishak adalah orang kaya dan juga opanya, ya, engkongnya itu Abraham adalah orang yang sangat amat kaya. Dia sangat bisa mendapatkan siapa saja dalam kehidupannya. Tapi dia cinta dengan Rahel. Dan karena cintanya dia mau bekerja bukan hanya 7 tahun, 14 tahun untuk bekerja pada Laban tanpa harus mendapat gaji. Apa artinya ini? Seorang yang punya mimpi, seorang yang punya visi akan berbeda dalam hidupnya. Dia bisa menikmati masalah, bahkan dia bisa mensyukuri masalah. Itulah Yakub. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau dan saya tidak punya visi dalam hidup ini, kita akan satu saat akan capek dalam melayani. Karena visi kita dalam pelayanan mungkin hanya sekedar ikut-ikutan. Visi kita dalam pelayanan mungkin hanya sekedar ya daripada di rumah nggak ada ngapa-ngapain. Waktu engkau dan saya tidak punya visi, pelayanan kita akan tumbang di tengah jalan. Dalam rumah tangga, waktu keluarga tidak punya visi, maka tidak heran terjadi perselingkuhan. Maka tidak heran terjadi perceraian. Karena tidak ada visi yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, termasuk oleh orang ketiga. Hanya kematian yang bisa memisahkan pernikahan orang Kristen. Nah ini yang membuat rumah tangga Kristen berbeda. Karena ada visi yang kuat. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita memegang visi itu dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam bisnis? Orang Kristen yang punya bisnis, yang punya visi yang kuat, waktu dia diberkati untuk memberkati, akan berbeda cara berbisnisnya dengan orang yang hanya sekedar mencari keuntungan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Ini jelas dikatakan. Ingat bagaimana cerita daripada seorang Ishak. Waktu dikatakan
Mereka tidak punya sumur ya. Dia menggali terus. Ditutup oleh Filistin. Dia gali lagi sampai terakhir dia mendapatkan Rehobot ya. Jadi artinya seringkali dalam kehidupan ini kenapa kita gagal? Karena tidak punya visi yang kuat. Harus punya visi yang kuat. Mungkin kita bilang, Bu Indri, orang-orang visi yang kuat mungkin hanya pendeta-pendeta besar. Orang-orang hebat. No, setiap kita punya visi yang kuat daripada Tuhan. Apa visi yang Tuhan berikan pada kita? Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Tetap naik, tidak turun. Pegang ini sebagai satu jaminan daripada Tuhan. Tuhan gak menjadikan kehidupan kita kehidupan yang ecek-ecek. Tuhan mau kehidupan anak-anak Tuhan kehidupan yang lebih daripada pemenangan. Pegang visi itu membuat engkau bisa tampil beda dalam apapun kehidupanmu. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam karir, dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dalam pelayanan akan tampil beda. Karena visi kita jelas ada, yaitu visi daripada Tuhan adanya. Itu yang ketiga ya. Nah kita lihat sekarang ya kita lihat sekarang. Nah mungkin saya mau kasih sedikit kesaksian saya. Bagaimana waktu dalam keadaan suami saya itu dalam keadaan belum bertobat ya. Belum bertobat. Saya masih ingat bagaimana dia masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya kenapa saya bisa bertahan. 17 tahun saya menunggu suami saya bertobat. Kenapa bisa begitu lama ibu bertahan? Karena saya punya visi yang kuat. Bahwa satu orang sungguh-sungguh seisi rumah diselamatkan. Dan sekarang kami bisa bersama-sama melayani. Intinya kalau engkau punya visi akan tampil beda dalam menghadapi masalah. Engkau bisa kuat seperti Yakub. Dikatakan Yakub bekerja 7 tahun seperti beberapa hari saja lamanya. Ini tidak main-main. Ada kekuatan ekstra bagi orang-orang yang punya the strong vision. Ya, itu yang ketiga. Nah yang keempat, kita buka yang keempat. Hidup ini adalah apa? Kejadian 19 ayat 16 dan 22 ya. Ketika ia berlambat-lambat maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskan di sana. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Yang keempat, hidup ini harus bersegera. Tidak ada istilah tunda-menunda. Waktu engkau banyak menunda, engkau akan ketinggalan. Dikatakan tadi Tuhan berkata melalui malaikatnya, cepat lari. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot hanya berjalan. Orang yang berjalan makanya bisa menoleh ke belakang. Akhirnya menjadi tiang garam. Bukan masalah awalnya pengikutan kita. Sampai akhir, masihkah tetap kita bersegera? Karena di akhir zaman ini, kalau kita hanya berjalan di tempat, kita akan kehilangan segala-galanya. Tuhan mau kita bersegera. Ada 3 hal penyebab orang suka menunda-nunda. Kita tahu dalam Lukas dikatakan ya, ada 3 hal. Yang pertama dikatakan waktu Tuhan mengajak mereka untuk makan bersama dalam pesta perjamuan. Dikatakan dia meminta maaf. Yang pertama ayat 18. Lukas 14 ayat 18. Aku minta maaf karena aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ladang berbicara tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang mamon. Betul? Seringkali orang makanya kenapa menunda untuk melakukan kehendak Tuhan karena mamon. Saya pernah ada di sana. Waktu itu kami punya diskotik terbesar di Aceh. Dan gara-gara uang, Tuhan ingatkan berkali-kali untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Tapi saya bilang uangnya banyak Tuhan. Tunggu sampai nanti banyak dulu baru saya bertobat. Apa yang terjadi? Hotelnya dibakar, akhirnya saya baru mengalami pertobatan. Jangan tunggu sampai harus dihajar dulu baru kita bertobat. Mumpung ada kesempatan hari ini, Tuhan ingatkan. Jangan jadikan mamon penghalang untuk kita bisa mencari Tuhan. Yang kedua, yang menjadi penghalang ayat 19. Yang lain aku berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus minta mencobanya. Aku minta dimaafkan. Seringkali membuat kita menunda kehendak Tuhan adalah karena kita pakai logika. Kita pakai logika. Mana mungkin seperti itu. Tuhan katakan kau harus mengampuni. Mana mungkin diampuni Bu Indri. Kalau diampuni keenakan. Dia buat lagi seperti itu. Kita mulai pakai logika. Kita mulai pakai perasaan sehingga membuat kita selalu menunda apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan yang ketiga yang seringkali membuat kita makan menunda ayat 20. Yang lain berkata aku baru kawin karena itu aku tidak dapat datang ke dagingan kita. Seringkali membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tunda hawa nafsu, kedagingan. Ini semua harus ditanggalkan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati, dikatakan hidup tadi harus bersegera. Waktu kita berlambat-lambat, kita bisa ketinggalan dan bisa kehilangan segala-galanya. Itu yang keempat. Yang kelima dikatakan, hidup adalah apa? Buka Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jelas dikatakan tadi hidup ini seperti uap. Jelas sekarang kita lihat apa yang terjadi pada masa corona seperti ini. Saya punya teman-teman pelayanan yang masih muda-muda. Umur 30, umur 35. Dalam keadaan mereka sangat sehat. Badannya sehat, semuanya sehat. Tapi apa yang terjadi? Corona mengambil mereka ya. Kita tidak tahu itu misteri Tuhan. Tapi yang pasti hidup itu seperti uap. Hari ini ada, besok tidak ada. Saya punya penyembah di Medan. Itu orangnya sangat aktif, luar biasa, sangat sayang sama Tuhan juga. Masih muda. Ya, masih saya lihat 3 hari yang lalu di TV. Kemarin bulan lalu saya dengar sudah dipanggil Tuhan juga. Artinya
bersegeralah. Artinya hidup ini hanya sementara. Nah, tapi waktu kita melakukan kehendak Tuhan, walaupun Tuhan ambil pada hari ini, kita sudah dalam posisi oke. Permasalahannya, apakah kita sudah siap waktu Tuhan memanggil kita hari ini? Karena sering kali kita anggap saya masih muda, tidak akan mungkin Tuhan akan ambil hidup saya. Pada saat-saat sekarang ini tidak tergantung usia lagi, tidak tergantung ekonomi seorang, tidak tergantung daripada kesehatan seorang, tidak tergantung dari badan besar seorang, ya. Makanya mumpung ada kesempatan, ayo ya. Hidup ini hanya sementara, berikan yang terbaik pada Tuhan. Pilihlah yang terbaik, jangan pilih yang biasa-biasa. Amin. Itu dikatakan yang kelima. Dan yang keenam dikatakan adalah apa? Lukas 23 ayat 42 dan 43 ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini memang adalah kesempatan yang luar biasa buat si penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Tapi nggak semua orang mengalami seperti si penjahat. Kalau dia memang langsung harus pada hari itu juga dia mati. Tapi permasalahannya sering kali kita bilang tunggu nanti aja Bu Indri. Berarti sama aja kayak si penjahat. Kalau kita sempat, bagaimana kalau tiba-tiba dalam keadaan tidak sempat untuk datang pada Tuhan berkata, Tuhan ingat aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mumpung sekarang kita masih hidup, masih ada kesempatan. Ayo ambil keputusan hari ini. Jadi tadi dikatakan ada berapa? Ada 6 arti daripada kehidupan. Yang pertama adalah peperangan. Peperangan menghadapi apa? Menghadapi musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh kita? Amalek apakah Filistin saja? No. Musuh kita adalah sakit penyakit. Musuh kita adalah dosa. Musuh kita adalah kebangkrutan. Musuh kita adalah keterpurukan. Intinya semua itu segala sesuatu yang bukan produk Tuhan adalah musuh kita. Caranya kita menang bagaimana? Jadilah prajurit yang handal. Pertama, ada disiplin dalam doa. Belajar dari Tuhan Yesus, dia punya hubungan yang sangat intim dengan Bapa di surga. Belajar daripada seorang Daniel, belajar daripada seorang Daud, 7 kali sehari masuk hadirat Tuhan. Pada waktu-waktu corona seperti ini kesempatan untuk kita untuk bisa punya hubungan lebih intim dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Mental baja, jangan gampang menyerah. Yang ketiga, selalu waspada. Waspada apa? Musuh kita yang paling berbahaya itu adalah dalam ego kita. Ya, waktu kita memaksakan kehendak, maunya kita saja, tidak maulah kehendak Tuhan, itu tanda-tanda yang berbahaya. Yang kedua dikatakan hidup adalah apa? Hidup adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik. Jangan pilih yang baik saja. Yang terbaik adalah apa? Untuk Tuhan. Melayani, bukan hanya ingin dilayani. Mendoakan, bukan hanya mau didoakan. Memperhatikan, bukan hanya ingin diperhatikan. Menghargai, bukan hanya ingin dihargai. Semua kita lakukan yang secara positif. Itu adalah yang terbaik bagi Tuhan. Dan kata Yesus sendiri, Maria memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Corona tidak bisa mengambil waktu kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan bangga dengan sekedar hanya kita punya harta, kita punya posisi, kita punya keuangan yang oke, kita punya keluarga yang oke. Semua itu kalau kita nggak persembahkan pada Tuhan, itu bisa diambil oleh si jahat. Tapi waktu kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Yang ketiga adalah hidup adalah apa? Hidup adalah kesempatan. Mumpung masih ada waktu, sahabat-sahabatku, ambil keputusan hari ini. Keempat, hidup adalah bersegera, jangan tunda. Apapun alasannya, ada 3 penghalang yang dipakai oleh si jahat untuk menunda kita bersegera pada Tuhan. Yang pertama adalah kedagingan kita. Yang kedua adalah apa? Karena keuangan, mamon ya. Seperti saya bilang tadi tentang saya. Gara-gara keuangan, gara-gara omset daripada diskotik membuat saya menolak panggilan Tuhan. Untung Tuhan masih kasih kesempatan. Memang akhirnya hotel saya dibakar. Tapi apa harus tunggu dibakar dulu? Dan waktu saya pas tsunami ke Aceh, saya masih ingat. Di sana hotel saya itu depan pantai. Di sana Tuhan ingatkan. Waktu itu saya sudah pelayanan. Tuhan ingatkan. Bayangkan Indri, kalau waktu itu hotelmu tidak dibakar, mungkin engkau termasuk salah satu yang mati pada saat tsunami tanggal 25 Desember. Karena terus terang, tanggal 25 Desember akhir tahun itu uang yang paling banyak untuk diskotik. Tapi Tuhan baik, Tuhan hancurkan itu hotel. Maka membuat akhirnya saya pindah ke Bandung. Dan waktu ada tsunami saya nggak ada di sana. Intinya, please ya. Jangan sampai kita banyak menunda. Mamon tidak menjadi penghalang kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mamon harus ada di bawah kita, bukan mamon yang berkuasa atas kita. Yang kedua adalah kedagingan. Dan yang ketiga adalah logika kita. Hati-hati buat orang-orang yang merasa diri pintar. Seringkali kadang-kadang logika kita tuhankan. Bukan Allah kita yang kita tuhankan. Bukan Yesus yang kita tuhankan. Nah, pada hari ini kita sudah belajar tentang kehidupan. Saya percaya tadi dikatakan hanya ada 2 pilihan. Mau pilih hidup atau mau pilih kematian, mau pilih berkat atau membeli kutuk. Karena dikatakan ada 2 jalan tadi. Jalan yang lebar itu banyak orang ke sana karena memang luas dan gampang ke sana. Tapi jalan yang sempit sedikit orang ke sana karena memang sangat sempit tempatnya. Tapi perhatikan, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, walaupun ada peperangan yang kita hadapi, selama kita memilih jalan yang terbaik untuk Tuhan, kita pasti akan diprotek oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Kami mendengar pada
pada hari ini tentang kehidupan. Kami nggak mau salah pilih Tuhan, karena kami tidak mau kehidupan yang biasa-biasa. Kami mau kehidupan yang seperti Kau janjikan, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ada kelimpahan kebenaran, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan dalam materi, kelimpahan dalam apapun itu sudah Tuhan persiapkan bagi orang-orang memilih jalan yang benar. Karena itu kami mau Bapak untuk mengambil keputusan hari ini. Ada 6 tadi ciri khas daripada kehidupan. Ada peperangan, ada juga kesempatan, ada juga sementara, ada juga bersegera, ada juga pilihan yang terbaik. Kami tidak mau sampai salah memilih Tuhan, kami tidak mau sampai berlambat-lambat, kami tidak mau juga terlalu santai Bapak. Kami mau ambil keputusan hari ini untuk memilih jalan hidup yang terbaik. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.